Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Baiklah, hari ini saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Baca Tulis Al-Quran Santri di TPA Ma'had Miftahul Jannah. Adapun latar belakang masalah, kedisiplinan dalam lingkungan non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) sangat dibutuhkan untuk membentuk insan yang berperilaku baik dan taat. Tidak membentuk perilaku kedisiplinan saja, tetapi juga mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai baca tulis Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai problematika santri di TPA Ma'had Miftahul Jannah dalam kedisiplinan belajar, yaitu pertama, sering datangnya terlambat, kedua, yaitu asik mengobrol atau ribut ketika diperintahkan untuk membaca secara mandiri terlebih dahulu sebelum menghadap ke guru pengajarnya masing-masing, ketiga, yaitu diperintahkan untuk menulis huruf hijaiyah namun mereka malas untuk mengerjakannya, keempat, yaitu tidak memperhatikan guru yang mengajar, dan yang terakhir yaitu kelas itu tidak beraturan sehingga dapat mengganggu dan menghambat aktivitas dalam kedisiplinan proses pembelajaran. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kaitannya dengan objek penelitian saya yaitu bagaimana strategi seorang guru yang mengajar tersebut dapat membentuk insan yang berperilaku baik dan taat dalam kedisiplinan belajar, khususnya pada baca tulis Al-Quran. Rumusan dan tujuan penelitian. Dalam rumusan masalah, jawabannya itu terletak pada tujuan penelitian. Maka dari itu, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penyebab problematika santri di dalam kelas. Kedua, yaitu mendeskripsikan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar baca tulis Al-Quran santri di TPA Ma'had Miftahul Jannah. Selanjutnya yaitu posisi penelitian atau sering kita sebut sebagai tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Eka Nurjannah dan kawan-kawan dalam judul jurnalnya yaitu Strategi Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. Nah, dalam penelitian itu, ia lebih menekankan pada profesi guru akidah akhlak dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis deskriptif strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan belajar baca tulis Al-Quran. Yang kedua yaitu Ajeng Nur Aliyah Azhar dalam judul jurnalnya yaitu Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. Nah, dalam penelitiannya itu lebih menekankan pada layanan bimbingan kelompoknya, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada strategi yang dilakukan oleh seorang guru. Ketiga yaitu Miftah Arifa Aini dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul yaitu Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan dan Menjaga Hafalan Santri di Rumah Tahfiz Barokallah Kalipari. Nah, dalam penelitiannya yang didapat yaitu lebih memfokuskan pada peningkatan hafalan dan menjaga hafalan santri, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peningkatan kedisiplinan belajar santri. Kerangka teori yang pertama mengenai strategi guru. Strategi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan guru adalah sosok seorang yang mengajarkan suatu ilmu kepada murid-muridnya. Nah, maka
Strategi guru ini adalah rancangan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengajarkan suatu ilmu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar bisa saja dilakukan. Yang pertama yaitu menciptakan kesiapan belajar. Kedua yaitu menciptakan keharmonisan antar guru dan sesama peserta didik. Ketiga yaitu dapat memberikan motivasi yang tinggi untuk dapat menjadikan kedisiplinan itu dalam belajar hal yang paling utama. Disiplin belajar. Disiplin adalah taat dan patuh akan aturan yang telah dibuat. Kemudian belajar adalah usaha atau latihan untuk mendapatkan suatu ilmu. Maka disiplin belajar ialah peraturan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu baca tulis Al-Quran, BTA. Nah, aktivitas belajar yang dilakukan dalam proses baca tulis Al-Quran ini ialah untuk memahami dan mengetahui bagaimana kiat-kiat dalam membaca, kiat-kiat dalam menulis Al-Quran yang baik dan benar. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ialah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari subjek dan informan serta setting penelitian tanpa adanya perhitungan statistik. Kedua yaitu jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diterima langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Menjadi objek informannya adalah guru dan santri TPA Ma'had Miftahul Jannah. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil arsip dan hasil dokumentasi guru yang mengajar. Ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kedua yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara. Pewawancara ini telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pertanyaannya kepada terwawancara. Ketiga yaitu dokumentasi yang dilakukan untuk menunjukkan dalam memperoleh data dari tempat penelitian itu, baik itu berupa peraturan-peraturan ataupun buku-buku yang relevan serta laporan kegiatan dalam proses belajar mengajar di tempat tersebut. Yang terakhir yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data dilakukan dengan reduksi data. Reduksi data ini ialah proses pengumpulan data yaitu dikelola, kemudian kedua yaitu disajikan datanya, kemudian ditarik kesimpulannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.